بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah program soal jawab konsultasi syariah yang insyaallah akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke nomor kami dan insyaallah akan kita kaji secara berkala. Pertanyaan datang dari saudari Syafira dari Situbondo, bertanya tentang hukum mengqadha salat. Tapi pertanyaannya, Assalamualaikum, afwan Ustaz, mau tanya, saya pernah baca artikel kalau salat fardu kecuali saat menstruasi yang pernah kita tinggalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja di masa lalu itu perlu diqadha atau diganti, apa itu benar? Dan kalau memang harus, bagaimana tata caranya? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya saudari Syafira yang ada di Situbondo, semoga istiqomah. Taib, tentang masalah hukum mengqadha salat ini perlu diperinci ya. Namun mungkin kita akan kaji dulu terkait masalah salat ini. Yang pertama, bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja ini dosa besar. Ini perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sebagian para ulama kita menghukumi kafir. Seperti dalam mazhab Hambali dihukumi kafir karena memang ada dasarnya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan al-ahdu alladhi bainana bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, perjanjian yang telah ditetapkan yang membedakan antara kita dengan mereka adalah as-salah, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat maka dia sungguh telah kafir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya. Demikian pula seorang tabi'in, ya, beliau mengatakan, di antaranya Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili rahimahullah taala, beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat sesuatu dari amalan tarkuhu kufrun, yang meninggalkannya dihukum kafir, ghairu salat, kecuali salat. Ya. Jadi hadis ini tegas menunjukkan bahwa betapa besarnya dosa bagi orang yang meninggalkan salat. Ya. Yang tentu ini meninggalkan salat dengan sengaja, maka wajib atasnya bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang ikhlas, menyesalinya dan hendaknya memperbanyak salat-salat sunnah, memperbanyak amal kebaikan guna menutupi kekurangan kita, kekurangan dia dalam meninggalkan salat tersebut. Nah namun yang rajih wallahu alam tentang hukum, dan kita tidak bahas masalah hukum meninggalkan salat ya, wallahu taala alam, tentang hukum meninggalkan salat ini adalah sebagaimana dalam madhab mayoritas para ulama dari kalangan madhab Hanafiyah, Malikiyah, ya, Syafi'iyah, itu mereka menghukumi meninggalkan salat dengan sengaja selama masih meyakini kewajiban salat tidak dihukumi kafir. Namun tentu dosa yang sangat besar, ya, kabiratun min kabairi dzunub, dosa di antara dosa-dosa besar. Ya, taib, itu yang pertama. Kemudian poin kedua yang harus kita jelaskan di sini adalah bahwa orang yang meninggalkan salat itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, meninggalkan salat karena udzur, seperti ketiduran, seperti lupa dan semisalnya. Yang kedua, meninggalkan salat dengan sengaja. Ya. Nah, orang yang meninggalkan salat karena udzur atau karena ketidaksengajaan, mungkin misalnya karena sebab ketiduran atau mungkin karena sebab lupa, maka dia diwajibkan untuk mengqadhanya ketika dia ingat, dan ini sepakat ulama dalam masalah ini. Ya. Wajib dia untuk mengqadhanya dia ketika ingat.
Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Ya, siapa yang lupa salat, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Hendaklah dia salat ketika dia ingat. La kafarata laha ila dzalik, tidak ada kafaratnya kecuali hal itu, yakni kecuali dia salat ketika ingat tersebut. Dalam lafaz yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza nasiya ahadukumus shalah aw nama," apabila salah seorang yang kalian yakni lupa salat, aw nama anha, atau ketiduran dari salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka salatlah dia ketika ingat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai dan yang lainnya. Dalam lafaz yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza raqada ahadukum 'anis shalah aw ghafala anha, apabila salah seorang kalian itu raqada, ketiduran dari salat, aw ghafala anha, atau lupa dari salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah salat dia ketika dia ingat. Salatlah dia ketika ingat. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, kata Nabi, fa innallaha azza wa jalla yaqul aqimis salata li dzikri, karena Allah Ta'ala telah berfirman, dirikanlah salat yakni untuk mengingat aku, kata Allah. Ya. Nah, jadi kalau ini sepakat meninggalkan salat karena lupa, maka wajib dia untuk mengqadha ketika dia ingat. Namun jika meninggalkan salat karena sengaja, nah ini dia, sebagaimana dalam pertanyaan, meninggalkan salat karena sengaja tanpa udzur, maka dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, minimal kepada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, wajib qadha. Nah, memang seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi, katanya ada yang mengatakan wajib qadha. Memang ada ulama yang mewajibkan qadha. Ya. Jadi sebagaimana dalam kondisi lupa atau ketiduran, maka meninggalkan salat dengan sengaja pun, maka qadha. Dan ini madhab, sebenarnya ini madhab jumhur sebenarnya. Ya. Sebenarnya ini madhab jumhur, mayoritas dari kalangan madhab yang empat, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, ya, dan juga Malikiyah rahimahumullah taala. Mereka dalil dengan qiyas aulawi, yakni kalau meninggalkan salat karena lupa saja diqadha, maka ketika meninggalkan salat dengan sengaja tentu lebih layak lagi untuk diqadha, katanya. Ini pendapat pertama. Ya. Pendapat yang kedua, tidak disyariatkan untuk mengqadha salat yang dia tinggalkan karena sengaja. Ya. Karena sengaja. Ini diantaranya mazhab Dhahiriyah. Dan ingat para jamaah sekalian, khususnya yang bertanya, ingatlah bahwa madhab mayoritas itu tidak identik harus pasti benar, tidak. Yang pasti benar itu adalah ketika ijma. Para ulama ijma itu pasti benar karena hujjah. Tapi kalau jumhur, mayoritas, belum tentu benar. Bisa jadi madhab yang minoritas, bisa jadi itu yang kuat. Seperti dalam kasus ini. Sebenarnya justru madhab yang kedua ini, yang mengatakan tidak disyariatkan untuk mengqadha salat, ya, cukup dia bertaubat saja kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka inilah madhabnya Dhahiriyah, yang dirajikan pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Demikian pula sebagian para ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah dan ulama-ulama di zaman sekarang seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, mereka berpendapat tentang pendapat yang kedua ini, tentang tidak disyariatkan mengqadha salat bagi yang meninggalkan salat sengaja. Karena memang secara akal kita saja, kalau orang boleh mengqadha ketika meninggalkan sholat sengaja, lah berarti enak. Wis saya tinggalkan sholat, wis nyantai aja. Lagi malas sholat ya malas. Kapan sholat sungguh kapan diqadha? Enak. Ya. Maka insyaallah taala pendapat yang rajih, yang kuat, justru pendapat ini walaupun minoritas, tidak disyariatkan di qadha. Ya. Ada perkataan Imam Ibnu Hajam di sini, bagus saya bacakan. Kata Imam Ibnu Hajam Al-Dhahiri rahimahullah ta'ala mengatakan, wa amma man ta'ammada tarka shalah hatta kharaja waqtuha fahadha la yaqdiru ala qada'iha abadan.
Adapun orang yang sengaja dia meninggalkan salat sampai keluar waktunya, maka ini layak diru ala qadha'iha abadan. Maka dia tidak boleh untuk mengqadha salat ini selamanya. Falyukthir min fi'lil khair, kata Ibnu Hajam rahimahullah, maka perbanyak dia untuk memperbanyak amal kebaikan. Taubat nasuha. Perbanyak salat tatawwu', salat sunnah perbanyak. Untuk apa? Liyuthqila mizanahu yaumal qiyamah. Untuk supaya memperberat timbangannya pada hari kiamat. Ya, supaya memperberat timbangannya pada hari kiamat. Waliyatub waliyastaghfirillahi azza wajal. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, hendaklah dia bertobat, hendaklah dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah meninggalkan salat dengan sengaja. Enak kalau bisa qadha, yang meninggalkan salat dengan sengaja enak. Dan itu berarti telah merubah waktu yang Allah telah tetapkan waktu salat di luar waktunya. Ya. Ini konsekuensi dan argumen yang mengatakan bahwa tidak disyariatkan mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja, ini lebih kuat. Ya. Lebih kuat para jamaah sekalian. Nah, jadi dua kemungkinan orang meninggalkan salat ya. Satu sengaja, yang kedua karena tidak sengaja atau karena uzur, ketiduran atau lupa. Dua poin ini. Namun mungkin pembahasan tambahan di sini adalah tentang hukum orang yang pingsan. Ya, orang yang pingsan, maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga khilaf dalam menghukumi orang yang pingsan. Ada yang merinci tentang kondisi pingsannya. Ya. Ada yang merinci, tergantung kondisi pingsannya. Maka mungkin saya tambahkan pembahasan ya, walaupun ini di luar apa yang ditanyakan. Namun kesimpulannya, kalau yang ditanyakan tadi adalah bahwa orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka tidak ada qadha baginya kecuali taubat kepada Allah. Nah, sekarang kasusnya orang yang pingsan. Maka ini butuh perincian, dan ini insya Allah pendapat yang kuat dalam masalah dirinci ini. Lebih adil lah ya, pendapat yang merinci. Nah, yang pertama, orang yang pingsan ya. Jadi ini rincian-rincian ulama ya. Dan juga di antara khilaf ulama dalam masalah ini. Ada yang berpendapat orang yang pingsan itu tidak wajib mengqadha salat. Kenapa tidak wajib? Karena mereka terangkat kewajiban syariat. Dan ini madhab Syafi'iyah. Ini juga madhab Malikiyah. Mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an salasah, diangkat pena dari 3 golongan manusia. Yani 3 golongan manusia ini tidak dicatat dosa. Tidak dicatat dosa 3 golongan manusia ini. Siapa mereka? Yang pertama, anin naimi hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi orang yang tidur tidak dicatat dosa. Nah, yang kedua, wa'anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dewasa. Yang ketiga, wa'anil majnuni hatta ya'qila, orang gila sampai berakal. Jadi menurut pendapat pertama, dan ini madhab Syafi'iyah, orang yang gila tidak sholat, tidak disyariatkan mengqadha salat. Kalau tidak sholat, tidak disyariatkan mengqadha, karena dia diangkat pena. Dan ini madhab Syafi'iyah ya. Madhab Syafi'iyah dan juga diantaranya madhab Malikiyah. Tapi pendapat yang kedua, orang yang pingsan itu ya, kalau pingsannya 5 atau sampai 6 kali tidak sholat ya, ini berarti berapa? Sehari lebih gitu ya. Maka orang yang seperti ini yani wajib mengqadha salat ya. Tapi kalau lebih dari 6 kali sholat, maka tidak wajib mengqadha. Ini madhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, jadi kalau Imam Abu Hanifah, dia membatasi berapa lama pingsannya. Kalau pingsannya selama 5 kali sholat atau 6 kali sholat, maka dia menurut madhab Hanafi tidak wajib qadha ya. Kalau di bawah 6 wajib qadha, kalau di atas 6 tidak wajib qadha. Nah, lalu ada lagi pendapat bahwa orang yang pingsan wajib mengqadha salat.
ya, wajib mengqadha salat. Dan ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Imam Ahmad juga sebenarnya tetap membatasi karena pingsan menurut beliau rata-rata sebentar. Berarti menurut mazhab Hambali pun kalau pingsannya lama maka tidak wajib mengqadha. Tapi kalau pingsannya sebentar, ya, maka tetap wajib mengqadha. Tetap wajib mengqadha. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala itu beliau memang membatasi, ya, berapa lama ukuran pingsannya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, idza kana salasata ayyam fa aqal yaqdi qiyasan 'ala an-naim. Kalau pingsannya itu 3 hari atau kurang, maka dia mengqadha salat. Sebagai dikiaskan kepada orang yang sedang tidur. Wa aktsar la yaqdi. Adapun yang lebih dari 3 hari maka tidak wajib mengqadha, qiyasan 'alal majnun, dikiaskan dengan orang gila. Jadi kalau Syekh bin Baz membatasi berapa? 3 hari. Ya. Kalau 3 hari, qadha dia. Karena kias dengan orang tidur. Kalau lebih 3 hari, 2 seminggu, lebih, sebulan, apalagi sampai berbulan-bulan, pingsan, tidak sadar, sehingga tidak sholat, tidak wajib qadha. Tidak wajib mengqadha. Nah, dan ada kondisi yang lain para jemaah. Kondisi kalau pingsannya itu sengaja. Bagaimana kalau pingsannya itu sengaja kondisinya, ya? Seperti ada mungkin pingsan dibius. Maka kalau pingsannya itu seperti karena obat bius misalnya, maka wajib baginya qadha ketika dia tidak salat. Dan ini fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Idza aghma 'alal marid faqad la idza ughmi 'alal marid", ya, apabila seorang yang sakit tidak sadarkan diri, ya, dan sebabnya yakni karena sakit sebab penyakit, ya, tidak sadar ya karena sebab penyakit, fa innahu la salata alaihi, maka dia tidak salat. Ini tentu kalau lama, ya. Pingsannya itu lama, tidak sadarkan dirinya lama. Taib. Lalu falau qudira anna al-marid ughmi alaihi limuddat yaumin aw yaumain. Tapi kalau dia, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, orang yang sakit ini tidak sadarkan dirinya sehari atau 2 hari, atau syahrin atau syahrain, ya, sebulan atau 2 bulan, thumma afaqa fa innahu la qada alaihi. Kata beliau, lalu sadar setelah berapa lama, ya, waktunya, lalu sadar pada saat setelah itu, maka tidak ada qada baginya. Nah, tidak ada qada baginya karena sebab pingsannya lama. Nah, intinya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sama dengan pendapat Syekh bin Baz, sama dengan pendapat mazhab Hambali tadi. Intinya kalau lama dianggap orang gila, kalau sebentar pingsannya dianggap seperti orang yang tidur. Namun yang dibahas oleh beliau juga adalah tentang orang yang pingsannya itu karena disengaja memakai obat bius. Ya. Amma idza ughmi alaihi lil banj alladhi ista'malahu bi ikhtiyarihi. Namun kalau pingsannya itu karena karena menghirup obat, ya, disengaja, nah, disengaja seperti obat bius dan yang semisal, ya, obat bius dan semisal yang dia pakai dengan sengaja, walakinahu lam yasih ba'da al-banj ila ba'da yaumain aw salasatin, ya, namun maka dia harus mengqadha salat. Namun kalau dia setelah menghirup sejenis obat dengan sengaja lalu pingsan dan tidak sadar, ya, setelah itu tidak sadar 2 atau 3 hari, maka wajib baginya qadha karena pingsannya itu disengaja.
Jelas ya di sini ya. Jadi kata beliau, amma idza ugmi alaihi lil banj alladhi ista'malahu bi ikhtiyarihi walakinahum lam yasi' ba'da al banj illa ba'da yawmayn aw thalathatin fa'alaihi an yu'ida as-salah li'anna hadha hasala bi ikhtiyarihi. Jadi beliau mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, kata beliau, kalau orang yang pingsan, itu kan hukum asalnya bebas dari kewajiban ibadah. Orang yang pingsan pada asalnya dia bebas dari kewajiban ibadah kan ya. Nah, oleh karena ini orang pingsan karena sakit atau kecelakaan maka dia tidak wajib mengqadha salat. Ya, baik sebentar ataupun lama pingsannya, menurut Ibnu Utsaimin demikian. Adapun kalau menghirup sejenis obat, ya, obat-obat seperti obat bius dengan sengaja lalu pingsan, ya, maka wajib dia mengqadha salatnya karena pingsannya itu dengan sengaja. Maka masalah hukum orang yang pingsan mungkin di sini perlu diperinci para jemaah. Rincian pertama, dalam madhab Syafi'iyah dan madhab Malikiyah, bahwa orang yang pingsan mutlak disamakan dengan orang yang tidur. Ini wajib mengqadha. Ya. Yang kedua, orang yang pingsan namun pingsannya sebentar, maka ini pun wajib mengqadha. Yang ketiga, kalau pingsan dan pingsannya lebih dari 3 hari, maka dianggap orang gila sehingga tidak wajib mengqadha. Kalau di bawah 3 hari wajib mengqadha. Kalau di atas 3 hari tidak wajib mengqadha, karena dianggap orang yang gila. Seperti diangkat pena dari 3 golongan manusia, salah satunya wa anil majnuni hatta yaqila, dari orang yang gila sampai dia berakal. Ya. Dan yang ketiga, yang keempat, bagaimana yang pingsan adalah pingsan karena sengaja dengan minum obat bius dengan sengaja. Ya, maka dia ketika ingat harus mengqadha salatnya. Dan ini fatwa, ya, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. 6. Jadi beliau menegaskan wala yumkin an yuqasa al-igma' 'ala an-naum. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berpendapat tidak mungkin dikiaskan orang yang pingsan dengan orang yang tidur. Naam, li'anna an-na'im yumkin an yastiqad idza uqidha. Karena orang yang tidur bisa saja dibangunkan. Sedangkan orang yang pingsan la yumkin. Maka orang yang pingsan menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dia fahuwa fi halin bainal junin wa bainan naum. Maka orang yang pingsan hukum asalnya dia adalah antara gila dan tidur. Tidur tidak, gila pun tidak. Maka hukum asalnya dia bara'atu dhimmah. Hukum asalnya dia bebas. Wa 'ala hadha fayakun man ughmi 'alaihi limaradin aw hadithin. Maka siapa yang pingsan karena sakit atau kecelakaan misalnya, fa innahu la yaqdi, maka dia tidak disyariatkan mengqadha as-salawat. Ya. Tidak disyariatkan mengqadha salat. Ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Adapun kalau pingsan karena sebab sengaja dengan dibius dan yang semisal, ya, dengan dibius dan semisal, maka dia harus mengulang salat atau mengqadha salat li'anna hadha hasala bi ikhtiyarih, karena dia telah melakukan pingsan dengan pilihannya sendiri. Demikian kurang lebih fatwa yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', ya, tentang rincian orang yang pingsan. Demikian kesimpulan yang bisa kita jawab dalam pertanyaan ini adalah bahwa ada khilaf ulama tentang hukum meninggalkan solat dengan sengaja, apakah boleh diqadha atau tidak, atau disyariatkan diqadha atau tidak. Namun pendapat yang kuat adalah tidak disyariatkan untuk diqadha, tapi cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan yang ditanyakan, ya, dan yang bertanya tadi bisa memahami. Allah taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.